Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bagaimana interaksi probiotik dalam tubuh. Interaksi yang dimaksud yaitu mencakup pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap obat antibiotik. Nah, di kelompok saya ini beranggotakan dengan saya sendiri, Pak Izatur Rahma, lalu ada Clara Sangrila dan Nada Fadila. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pembahasan yang akan dijelaskan oleh kelompok saya. Penggunaan antibiotik dan konsumsi probiotik melalui makanan sudah menjadi kebiasaan untuk memelihara kesehatan manusia. Nah, antibiotik berfungsi sebagai agen terapi dalam pengobatan infeksi bakteri, sedangkan umumnya peran probiotik dikenal untuk memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan kesehatan secara umum. Kemudian, interaksi probiotik dan antibiotik dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk jenis probiotik dan antibiotik yang digunakan, dosis ketika menggunakan, dan kondisi individu saat mengonsumsi. Nah, industri pangan menjadi komoditas yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen. Salah satunya yaitu produk fermentasi. Dalam konteks biokimia, fermentasi dapat diartikan sebagai ekstraksi energi dari karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Dalam produksi makanan, fermentasi mengacu pada setiap proses aktivitas mikroorganisme yang membawa perubahan pada makanan ataupun minuman menjadi hasil yang sudah diinginkan. Nah, dengan meningkatnya permintaan makanan fermentasi pada beberapa daerah, disebabkan karena minat konsumen pada makanan sehat dan kesadaran persepsi konsumen bahwasannya fermentasi merupakan proses alami yang dapat bersifat menguntungkan bagi organ pencernaan. Mungkin untuk lebih lanjut mengenai probiotik dalam pangan fermentasi bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai probiotik dalam pangan fermentasi. Probiotik itu apa sih? Probiotik adalah mikroorganisme yang mana bermanfaat bagi kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh manusia. Probiotik ini didapat dari proses fermentasi, yang mana probiotik adalah hasil dari mikroorganisme, diantaranya seperti bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, yeast atau ragi, dan bakteri lainnya. Probiotik ini memiliki kemampuan sebagai antimikroba, memiliki potensi sebagai antibiotik yang alami, membantu penyerapan nutrisi dalam sistem pencernaan, dan bisa bertahan dan berkolonisasi pada saluran pencernaan, di mana saluran pencernaan itu pH-nya rendah. Selanjutnya, Mbak Faiz. Selanjutnya adalah antibiotik. Menurut WHO pada tahun 2020, antibiotik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan replikasi bakteri atau membunuh secara langsung bakteri patogen, di mana antibiotik ini berasal dari bakteri itu sendiri, organisme eukariotik, tanaman, dan tanaman.
Nah, antibiotik ini itu lebih efektif ke bakteri ya teman-teman, jadi tidak efektif secara langsung terhadap virus. Nah, antibiotik ini itu banyak sekali macamnya. Ada banyak jenis dan klasifikasinya. Di sini saya mengklasifikasikan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada bakterisidal, di mana cara kerjanya itu membunuh bakteri secara langsung, yaitu dengan merusak dinding sel, membran sel, atau asam nukleat dari bakteri. Contoh obat antibiotiknya seperti golongan beta-laktam seperti penisilin, cefalosporin, monobaktam, carbapenem, lalu ada golongan aminoglikosida dan golongan quinolon dan golongan-golongan yang lainnya. Lalu yang kedua ada jenis bakteri biostatik, di mana jenis ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Jadi menghambat mereka berkolonisasi, yaitu dengan mengganggu proses sintetis protein, asam folat, atau asam nukleat pada bakterinya. Contohnya itu ada pada golongan tetrasiklin, golongan makrolida, golongan sulfonamida, dan golongan chloramphenicol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Clara Sangrila. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang probiotik dan antibiotik dalam tubuh. Interaksi antara probiotik dan antibiotik dapat bersifat sinergis atau antagonis dalam tubuh. Yang pertama, sinergis, yang dapat meningkatkan efektivitas pengobatan infeksi bakteri dan meningkatkan respon imun tubuh terhadap patogen, sehingga mempercepat penyembuhan. Dan kedua, antagonis. Antagonis ini interaksinya saling menghambat atau mengurangi efektivitas satu sama lain. Jika pangan fermentasi mengandung bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Pernyataan tersebut bahwa interaksi antara probiotik dan antibiotik dalam tubuh ini dapat bersifat sinergis, meningkatkan efektivitas pengobatan infeksi bakteri dan respon imun, namun juga dapat bersifat antagonis jika interaksi tersebut saling menghambat atau mengurangi efektivitas satu sama lain, yang terutama jika pangan fermentasi mengandung bakteri resisten terhadap antibiotik. Selanjutnya, mekanisme interaksi. Yang pertama, kompetisi, ketika probiotik dan antibiotik bersaing untuk mendapatkan nutrisi, ruang atau reseptor yang sama di permukaan sel epiles usus, di mana interaksi ini mencerminkan kompleks antara mikroorganisme dalam saluran pencernaan, di mana probiotik atau mikroorganisme bermanfaat bakteri yang bersaing untuk mendukung atau merugikan keseimbangan mikrobiota usus. Yang kedua, kolonisasi, ketika probiotik dan antibiotik mempengaruhi kemampuan bakteri lain untuk menempel atau bermukim di usus. Maksudnya bahwa kolonisasi terjadi ketika interaksi antara
probiotik dan antibiotik ini mempengaruhi kemampuan bakteri lain untuk menempel atau hidup di dalam usus. Probiotik biasanya berperan dalam mendukung kesehatan usus, sementara antibiotik dapat mempengaruhi populasi bakteri di dalamnya. Ketiga, modulasi. Ketika probiotik dan antibiotik mempengaruhi respon imun atau inflamasi usus, di mana modulasi ini bisa mencangkup pengaruh terhadap bagaimana tubuh merespon atau mengatur keadaan peradangan di dalam saluran pencernaan. Dan terakhir, produksi. Ketika probiotik dan antibiotik menghasilkan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas bakteri lain di usus. Maksud pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks produksi, interaksi antara probiotik dan antibiotik dapat menghasilkan zat-zat yang mempengaruhi aktivitas bakteri lain di dalam usus. Kemudian ada pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap obat antibiotik. Nah, pangan fermentasi yang pertama pengaruhnya mengurangi resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, resistensi antibiotik adalah kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap efek antibiotik yang seharusnya membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian, bakteri probiotik dalam pangan fermentasi terutama dapat menghambat transfer gen resistensi antibiotik antara bakteri, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat mencegah penyebaran resistensi. Kemudian, bakteri probiotik dalam pangan fermentasi dapat memodulasi sistem imun dan meningkatkan respon inflamasi, sehingga dapat meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi. Pengaruh yang kedua dapat mengurangi diare yang terkait dengan antibiotik atau ADD. Ketika antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi, mereka tidak hanya memusnahkan bakteri penyebab infeksi, tetapi juga dapat mempengaruhi bakteri sehat yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Akibatnya akan timbul ketidakseimbangan dalam flora usus, dapat terjadi yang seringkali mengakibatkan masalah, seperti contoh penyakit diare. Nah, penggunaan probiotik terutama berasal dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium bersamaan dengan antibiotik telah terbukti dapat mengurangi insiden, durasi, hingga keparahan diare yang terkait dengan antibiotik. Probiotik juga dapat membantu memperbaiki keseimbangan bakteri dalam usus, mengurangi iritasi dan peradangan, serta meningkatkan fungsi pencernaan. Dan juga dapat mengurangi risiko terjadinya diare yang pada umumnya terkait dengan penggunaan antibiotik. Selain pengaruh positif yang ditimbulkan, ada pula bakteri probiotik dalam pangan fermentasi yang menimbulkan pengaruh negatif, seperti mengurangi efektivitas pengobatan dengan antibiotik. Beberapa bakteri probiotik memproduksi senyawa bakteriosin yang dapat menghancurkan antibiotik tertentu, seperti contoh penisilin
Cephalosporin atau streptomycin. Nah, beberapa jenis bakteriosin yang sudah diketahui dapat menghancurkan antibiotik tertentu. Fenomena tersebut sudah menjadi perhatian oleh beberapa peneliti karena dapat berkontribusi pada resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kurang sensitif atau bahkan tidak lagi responsif terhadap antibiotik yang seharusnya efektif dalam memerangi infeksi. Nah, kemudian ketika bakteri terpapar dengan bakteriosin yang mampu menghancurkan dan menghambat antibiotik tertentu, dapat menimbulkan perubahan pada bakteri tersebut. Dan hasilnya bakteri bisa menjadi kurang sensitif, bahkan kehilangan respon terhadap antibiotik yang sebelumnya efektif dalam menghambat infeksi. Jadi setelah mendengar pemaparan materi dari kelompok kami, bisa disimpulkan boleh nggak sih kita mengkonsumsi makanan fermentasi dan obat antibiotik secara bersamaan? Boleh nggak teman-teman kira-kira? Halo teman-teman, Mas, Mbak, Iya, Mbak. boleh nggak kira-kira? Jadi, di dalam kondisi tertentu atau bakteri tertentu atau jenis ragi tertentu di dalam makanan fermentasi itu memiliki efek yang berbeda-beda karena zat yang dihasilkan pada masing-masing bakteri itu berbeda. Seperti contoh, kita itu bisa mengonsumsi makanan fermentasi dan antibiotik secara bersamaan, seperti makanan yang mengandung bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus dan Streptococcus, yang mana bakteri ini tuh dapat meningkatkan penyerapan antibiotik di usus. Contoh makanannya itu seperti yogurt, tempe, susu kefir, dan kimchi. Yang mana makanan-makanan ini itu juga mengurangi efek samping dari konsumsi obat antibiotik. Nah, kalau misalnya makanan fermentasi yang nggak boleh diminum secara bersamaan. Contohnya itu makanan fermentasi yang mengandung bakteri atau ragi yang menghasilkan alkohol dan asam asetat. Ya, di mana hasil dari bakteri ini itu dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas beberapa jenis antibiotik seperti penisilin, cefalosporin, dan tetracycline. Nah, contoh produknya itu seperti kombucha ya teman-teman, karena kombucha itu menggunakan fermentasi dengan Scoby, yang mana itu bakteri asam asetat BAA, dan juga wine, alkohol, seperti itu. Nah, hal tersebut juga tergantung dari kondisi per individunya ya. Jadi kalau misalnya lebih baik itu minum antibiotik sesuai dengan anjurannya gitu. Jangan macam-macam kayak dioplos gitu atau diminum bebarengan, yang mana akan menimbulkan efek negatif juga. Nggak semuanya baik, jadi ada yang berefek secara positif dan memiliki pengaruh yang negatif, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Faiz sebelumnya. Next, Mbak Faiz.
Nah, ini adalah 10 referensi yang kita gunakan di dalam pembuatan konten IG ini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Monggo silakan bertanya. Monggo Mbak Yasmin, silakan bertanya. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama sebelumnya itu kan ini judulnya mengenai pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap obat antibiotik. Jadi pengaruh pangannya terhadap obat antibiotik ya Mbak. Inti dari pembahasan keseluruhan ini itu apa? Terus pertanyaan yang kedua, itu kan dijelaskan mengenai pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap antibiotik. Dan di sini yang tertera itu adalah dampak positifnya, yaitu mengurangi resistensi, mengurangi, oh enggak sih, yang kedua ini juga mengurangi diare, terus yang ketiga ini mengurangi efektivitas. Jadi aslinya mengonsumsi makanan fermentasi dengan bersamaan dengan obat antibiotik itu bagusnya itu di mana dan gak bagusnya itu di mana gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yasmin atas pertanyaannya. Terima kasih. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bertanya lagi? Halo teman-teman. Selain Mbak Yasmin, apakah ada yang bertanya? Mungkin Mbak Ica, Mas Najib, terus Mbak Alicia. Monggo silahkan. Oh, monggo Mbak Alicia. Ya, baik. Saya Alicia, izin bertanya, Mbak. Tadi kan ada disebutkan itu antibiotik itu digunakan untuk mengatasi infeksi. Nah, tapi juga dapat mempengaruhi bakteri sehat yang ada di saluran pencernaan. Terus akibatnya itu terjadi ketidakseimbangan yang di dalam usus. Terus sering mengakibatkan masalah pencernaan seperti diare. Nah, yang dapat menyebabkan masalah diare itu ketika kondisi tubuh yang seperti apa ya, Mbak? Karena selama ini ketika saya mengonsumsi antibiotik itu juga baik-baik saja gitu. Tidak mengalami diare gitulah, Mbak. Jadi yang dimaksud seringkali mengakibatkan masalah seperti diare itu ketika apa dan bagaimana kondisi tubuhnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alicia atas pertanyaannya. Baik, sambil menunggu, tinggal satu slot pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin mengisinya? Baik, saya izin bertanya lagi, boleh? Boleh, Mbak Yasmin, silahkan. Baik, saya ingin menanyakan, kan ini pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap obat antibiotik. Itu pengaruh ketika pengaruhnya itu buruk, apakah itu cuma karena mengonsumsi makanan fermentasi itu dengan obat saja atau juga dengan kondisi tubuh? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yasmin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin. Di mana sepertinya inti dari ketiga pertanyaan Mbak Yasmin itu hampir sama. Yang pertama yaitu apa sih inti pembahasan dari materi yang kita sampaikan. Nah, jadi materi yang kita sampaikan yaitu berjudul Interaksi Probiotik dalam Tubuh
yang mana kami memfokuskan pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap obat antibiotik di dalam tubuh. Nah, jadi eh, pengaruh konsumsi pangan fermentasi terhadap antibiotik sendiri ini seperti yang kita paparkan di sini itu ada 3, di mana pengaruhnya itu baik secara positif maupun negatif. Nah, kalau misalnya secara positif, itu ada mengurangi resistensi bakteri terhadap antibiotik di dalam tubuh dan mengurangi diare terkait obat antibiotik. Lalu, yang positif secara positifnya itu adalah mengurangi efektivitas obat dengan antibiotik. Yang mana seperti yang tadi dipaparkan oleh Mbak Clara, itu interaksi antara probiotik dan antibiotik itu ada 2 interaksi ya Mbak. Ada interaksi secara sinergis yang mana itu baik, jadi saling bekerja sama sehingga itu menguatkan imun di dalam tubuh kita. Dan reaksi antagonis yang mana keduanya itu saling menghambat dan mengurangi efektivitas satu sama lain. Nah, probiotik itu jenisnya kan banyak sekali ya. Nah, itu kita contohkan probiotik berjenis bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus, di mana ini itu yang bersinergi yang interaksinya secara sinergis. Lalu ada bakteri atau ragi yang menghasilkan alkohol dan asam asetat, yang mana ini merupakan interaksi yang antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas beberapa jenis antibiotik. Nah, lalu kalau misalnya konsumsi pangan fermentasi itu sebenarnya baik atau buruk. Jadi ada yang baik dan juga ada yang buruk. Seperti yang saya tadi katakan, makanan fermentasi itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya di dalam satu makanan fermentasi pun itu ada yang berbeda-beda isi bakterinya. Bakterinya itu jenisnya berbeda-beda. Nah, di sini ada salah satu literatur di mana susu kefir itu dapat meningkatkan penyerapan antibiotik di dalam usus, yang mana berinteraksi secara sinergis. Ini kami ada juga menemukan yang mana si produk kefir dengan bakteri Lactobacillus helveticus dan Lacticacei paracei. Nah, kedua bakteri ini itu mengandung gen resistensi antibiotik atau ARG, yang mana ARG ini itu bisa menghambat proses penyembuhan kalau misalnya kita sakit, proses penyembuhan dengan antibiotik. Seperti itu, Mbak Yasmin. Mungkin dari teman-teman rekan saya bisa menambahkan jawaban yang telah saya paparkan. Terima kasih. Ya, mohon izin menambahkan. Jadi di presentasi kami kali ini menjelaskan bagaimana sih interaksi antara makanan fermentasi dan probiotik dan antibiotik, terutama di makanan fermentasi. Nah, mungkin tambahan dari jawaban saya bisa menjawab, sekalian juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yasmin, pertanyaan yang kedua. Jadi, eh konsumsi produk fermentasi sebenarnya itu baik untuk kesehatan karena dampaknya dapat memberikan manfaat bagi sistem pencernaan. Nah, di dalam hasil
pangan fermentasi terkandung bakteri baik atau biasa juga disebut probiotik ya. Nah, bakteri probiotik yang dapat mendukung kesehatan usus dan meningkatkan flora bakteri sehat di dalam saluran pencernaan. Makanan yang saya maksud itu seperti contoh yogurt, kimchi, tempe, dan kecap. Nah, namun ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan lebih baik mengenai konsumsi pangan fermentasi ketika konsumen ataupun kita mengonsumsi obat. Karena beberapa obat, terutama antibiotik, dapat mempengaruhi mikroflora usus, termasuk paling utama pada bakteri probiotik. Nah, ini sekalian saya menjawab jawaban dari pertanyaan Mbak Yasmin. Yang mempengaruhi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, antibiotik dan probiotik. Antibiotik umumnya sering dapat menghancurkan bakteri probiotik patogen yang dapat menyebabkan infeksi maupun bakteri probiotik yang ada di dalam usus. Nah, antibiotik ini dapat mengganggu keseimbangan mikroflora usus. Nah, konsumsi probiotik dari makanan fermentasi dapat membantu mengembalikan keseimbangan tersebut. Kemudian faktor yang kedua, waktu konsumsi obat. Apabila konsumen ataupun kita sedang mengonsumsi antibiotik, disarankan untuk tidak mengonsumsi probiotik di waktu yang bersamaan. Jadi ada jarak apabila kita hendak mengonsumsi probiotiknya. Jadi misalkan baru minum obat di jam 7 pagi. Kita tidak disarankan untuk kemudian 5 menit kemudian untuk meminum atau memakan pangan fermentasi yang mengandung bakteri probiotik. Jadi mungkin selang 3 jam atau 5 jam baru bisa disarankan konsumsi pangan fermentasi. Nah, kemudian ada reaksi tubuh karena tiap individu memiliki eh, reaksi yang berbeda-beda. Jadi, apabila mengalami reaksi-reaksi yang tidak terduga, mungkin bisa segera diperiksakan ke dokter terlebih dahulu. Jadi, tidak bisa sembarang meminum obat. Mungkin itu jawaban dari saya. Apabila rekan saya ada tambahan, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Alicia, saya mohon izin menjawab. Saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi, dapat mengatasi bakteri sehat dalam usus sehingga mengakibatkan diare. Nah, yang mengakibatkan masalah diare itu kondisi tubuh yang seperti apa. Nah, jadi kondisi tubuh yang dimaksud itu meskipun mungkin beberapa orang tidak mengalami efek samping dari antibiotik. Nah, respon tubuh terhadap antibiotik juga beragam dari masing-masing individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu ataupun konsumen merespon antibiotik dan apakah mereka juga mengalami efek samping. Faktor yang pertama yaitu kesehatan. Apabila sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, kemungkinan besar tubuh dapat mengatasi efek samping antibiotik dengan baik. Akan tetapi apabila kondisi kesehatan sedang menurun, jadi mungkin dengan mudah efek sampingnya bisa dapat bereaksi ke tubuh tersebut.
mungkin menyebabkan sakit, contohnya seperti sakit diare. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu keadaan sistem pencernaan. Hampir sama dengan kesehatan, jadi kondisi pencernaan seseorang mempunyai peran penting. Jadi eh, konsumen ataupun orang dengan sistem pencernaan yang sensitif atau sudah sebelumnya mengalami permasalahan, mungkin lebih rentan terkena efek samping yang dihasilkan dari antibiotik tersebut, seperti contoh diare yang berkelanjutan. Kemudian faktor yang ketiga, ada dosis dan lama pengobatan. Dosis antibiotik yang digunakan dan durasi pengobatan dapat mempengaruhi efek samping yang muncul. Nah, penggunaan antibiotik jangka panjang atau berkelanjutan dan dengan dosis tinggi dapat meningkatkan risiko efek samping. Kemudian ada faktor berikutnya yaitu riwayat alergi atau penyakit sebelumnya. Hampir sama dengan kesehatan, jadi apabila orang tersebut memiliki riwayat alergi ataupun penyakit sebelumnya, mungkin dia bisa lebih rentan terkena efek samping yang dihasilkan dari antibiotik tersebut. Jadi, kondisi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu kondisi kesehatan dari masing-masing individu, karena metabolisme di dalam tubuh juga menjadi peran penting dalam mengatasi efek samping yang diakibatkan oleh antibiotik tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Apabila rekan saya ingin menambahkan, silakan. Baik, saya akan sedikit menambahkan pertanyaan mengenai ADD, diare akibat antibiotik. Nah, diare akibat antibiotik ini tuh sebuah kondisi medis di mana ditandai dengan BAB yang lembek atau cair sebanyak 3 kali dalam waktu 1 hari setelah konsumsi obat antibiotik. Faktor-faktor kesehatannya itu kan tadi sudah cukup jelas ya, kayak yang disebutkan oleh Mbak Faiz. Nah, saya ingin sedikit menambahkan, kok bisa sih ADD itu terjadi? Nah, ADD itu biasanya sering terjadi pada usia lanjut, anak-anak maupun balita, yang mana sistem pencernaannya itu sudah menurun. Kalau misalnya pada anak-anak itu masih lemah. Jadi saat kita mengonsumsi antibiotik, si antibiotiknya itu membunuh bakteri yang ada di saluran pencernaan kita. Jadi yang mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam ususnya, mikroba di dalam usus, sehingga mengakibatkan diare ini. Seperti itu. Mungkin itu sih yang sedikit saya tambahkan dari jawabannya Pak Faiz. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima, Mbak Alicia? Bisa, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah jawaban pertanyaan dari Mbak Yasmin bisa diterima? Bisa, Mbak. Bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, karena pertanyaannya sudah cukup, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik, karena sudah selesai kami paparkan materi mengenai interaksi pangan fermentasi dengan antibiotik di dalam tubuh.
Dan kami juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mbak-mbak. Saya tutup presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Semoga materi ini bisa dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.